Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Chandra pada pembelajaran pemrograman visual dasar. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang kondisional, di mana ada dua statement untuk kondisional ini atau sintaks yang biasa digunakan, yaitu struktur if then, kemudian satu lagi adalah select case. Oke, nah langsung saja kita akan langsung membuat satu buah contoh kasus yang menggunakan kedua statement tadi, yaitu if dan select case. Oke, jadi pertama kita buat dulu satu buah project yang baru, klik di new project. Oke, sudah muncul. Nah, seperti biasa, pilihan untuk bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah Visual Basic, Windows Form Application untuk tipe projectnya. Oke, untuk name tidak seganti lagi, jadi sama seperti biasa saja. Oke, langsung saja kita klik di tombol OK untuk meng-create sebuah project yang baru. Oke, formnya sudah tercipta di sini. Oke, kita akan rancang dulu tampilan dari sebuah form ini. Jadi pertama kita ambil dulu nih label, kemudian ambil satu buah text box. Oke, ini untuk bagian fontnya akan saya perbesar dulu, jadi bisa seleksi seperti ini langsung. Ini bagian font. Oke, 12 pt point ya. Oke, ini kita copy, Ctrl C, Ctrl V sebanyak 3 buah. Oke, ya, 3 buah dulu. Nanti kalau kurang masih bisa kita kopas. Nah, untuk label 1 ini kita namai contohnya seperti ini. Bagian teksnya ya, bagian teks. Nah, kita akan buat, sebenarnya ini programnya simple untuk menghitung nilai akhir berdasarkan inputan dari keempat text box di sini, yaitu nanti ada inputan untuk kehadiran, tugas kuis, UTS dan UAS. Oke, jadi di sini teksnya yang pertama kehadiran. Untuk label 2 tugas kuis, label 3 UTS, label 4 UAS ya, UTS UAS. Oke, untuk hasilnya kita akan tampilkan ya, kita akan tampilkan di satu buah text box juga. Sebagai pemicu kita ambil dulu button, tombol. Fontnya juga akan saya perbesar 12 pt. Oke, jadi ini yang pertama, ini hitung ya, nama tombolnya hitung. Oke, ini copy kembali 1 2. Nilai akhir huruf murni ya, huruf murni. Jadi ini untuk hurufnya, grade-nya, atau biasa kita kenal grade A, B, C, D ataupun E. Oke. Oke, nextnya kita akan memberikan name ke masing-masing kontrol di sini. Oke, jadi pertama ini untuk yang kehadiran kita set saja bagian name txt kehadiran, tugas kuis txt tugas kuis, UTS txt UTS, UAS txt UAS, nilai akhir txt nilai akhir.
huruf murni, txt huruf murni. Untuk button hitung, btn hitung. Oke, suatu form kita jalankan, kita akan set supaya untuk nilai text box nilai akhir dengan text box txt huruf murni itu propertinya langsung kita set sebagai read only. Dalam artian berarti hanya bisa dibaca, ya. Berarti ini nanti nggak bisa untuk input, nggak bisa untuk inputan. Yang bisa hanya 4 nih: kehadiran, tugas kuis, UTS, dan UAS. Oke. Nah, jadi simple sekali. Ketika form kita jalankan, kita akan read only kan 2 text box ini. Caranya adalah klik 2 kali di area title bar ini, atau bisa klik 2 kali di area form yang kosong ini, ya. Jadi di sini saya akan contohkan untuk klik 2 kali di area title bar. Klik 2 kali. Nah, nanti kita akan dibawa masuk ke bagian code view, ya. Form 1 load. Ketika form satunya dijalankan, kita kerjakan apa maksudnya, ya. Jadi di sini kita akan set read only untuk 2 text box di sini. Oke. Jadi text box yang pertama tadi txt nilai akhir, setlah properti read only-nya menjadi true. Kemudian txt huruf murni, read only-nya menjadi true juga. Oke, nah kita akan coba jalankan dulu, lihat dulu apakah berhasil atau enggak. Read only, kalau udah di set read only-nya true berarti tidak bisa diinput lagi, hanya untuk keperluan dibaca saja. Read only. Oke, tunggu beberapa saat. Ini waktu awal pertama kali debug, ini biasanya agak lambat. Oke, formnya sudah muncul. Nah, di sini kita lihat, ini bisa kita input, ini juga bisa, ini juga bisa, ini tidak bisa, ya. Jadi 2 ini memang sengaja kita set supaya tidak bisa di input. Oke, tutup kembali. Oke, kita akan hitung ini, ya. Kita buat rumus atau perhitungannya. Berarti ketika tombol hitung diklik, kita hitung nilai akhir beserta huruf murninya. Oke, klik 2 kali di button hitung. Nah, kita ke button hitung sekarang. Jadi di sini kalau kita lihat ini ada sebanyak 5 variabel, ya. Kehadiran, tugas kuis, UTS, UAS. Ada 6, ya. Kehadiran, tugas kuis, UTS, UAS, nilai akhir, huruf murni. Jadi di sini ada 6 buah variabel. Oke, jadi pertama kita deklarasi dulu kehadiran S desimal. Ini yang pertama, dim tugas kuis S desimal juga, UTS S desimal, Oke, nah jadi seperti ini. Semua variabel sudah kita deklarasikan di sini, ya. Nah, berikutnya adalah kita akan mengisikan nilainya, ya. Mengisikan nilai ke masing-masing variabel. Nah, di sini sebagai informasi, kenapa kita menggunakan desimal? Karena kita maunya bisa untuk input bilangan yang berkoma, ya. Jadi supaya bisa koma, berarti tipe datanya harus yang mendukung yang bilangan berkoma. Contohnya desimal, atau mungkin bisa pakai float, real, dan sebagainya, ya. Oke, kita isi dulu. Jadi di sini ada 4, ya, ada 4 inputan. Inputnya ada 4, nanti outputnya ada 2. Oke, nah untuk kehadiran kita ambil dari txt kehadiran.textnya. Jadi yang diisi oleh user, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada garis keriting warna hijau,
ya kan? Nah, kenapa muncul garis keriting warna hijau? Karena variabel tersebut belum kita isikan nilai, ya. Nilainya masih kosong. Bedakan kalau di sini sudah kita isikan nilai, ini nggak ada garis keriting warna hijau lagi. Oke, next, tugas kuis, txt tugas kuis dot text. Oke, uts txt uts dot text, uas txt uas dot text. Oke, kemudian nextnya untuk perhitungan nilai akhirnya, ya. Nah, perhitungan nilai akhir ini gampang sekali. Berarti sesuai rumusnya berarti 0,1 ya dikalikan dengan kehadiran ditambah dengan 0,2 dikalikan dengan tugas kuis, 0,3 dikalikan dengan UTS, 0,4 dikalikan dengan UAS. Oke, ya. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, ini pertanyaannya, perlu nggak kita gunakan tanda kurung? Ya, apakah nanti ini perhitungannya bisa benar? Bisa benar. Jadi yang pertama yang akan dilakukan perhitungannya adalah yang perkalian dulu, ya, karena perkalian ini dalam operasi aritmatika ini dia tingkatannya lebih tinggi, ya. Di buka kurung, tingkatan untuk operasi aritmatika yang akan dilakukan adalah buka kurung tutup kurung terlebih dahulu, kemudian pangkat kali bagi tambah kurang, ya. Jadi kalau seperti ini berarti yang nanti akan dikerjakan adalah perkaliannya dulu, ya. Perkalian akan dikerjakan dulu baru nanti ditambahkan. Oke. Nah, kita sudah dapat nilai akhir di sini, ya. Nah, di kampus kita STMIC9 itu kan ada ketentuannya. Kalau range-nya 90 sampai 100 itu dapat A, 75 sampai 89 itu dapat B, 60 sampai 74 itu C, kemudian 50 sampai 59 D, selebihnya E, ya. Jadi di sini kita akan menggunakan kondisional, ya. Kita akan menggunakan kondisional if nilai akhir lebih besar sama dengan 90, maka huruf murninya adalah A. Oke. Else if nilai akhir lebih besar sama dengan 85 dan huruf murninya adalah B. Else if nilai akhirnya lebih besar sama dengan 60 dan huruf murninya adalah C. Else if nilai akhir lebih besar sama dengan 59. Sorry, ini seharusnya adalah 785 74 ya. Sorry, ini 60 tetap, ini 50 ya. Huruf murninya adalah D, else huruf murninya adalah E. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita akan cetak ya. Kita akan cetak hasilnya ke dua ini ya, kedua bagian di sini. Jadi kita bisa ganti seperti ini. Kita bisa tambahkan code-nya txt nilai akhir dot text-nya adalah diambil dari variabel nilai akhir. Txt huruf murni dot text nilainya adalah huruf murni. Oke. Nah, jadi sekilas seperti ini ya. Kita belum bicara untuk validasi ya. Validasi nanti dulu. Oke, kita coba jalankan dulu. Nah, untuk kehadiran contoh 90 atau kita tambahkan koma ya, 92,5. Nah, tugas kuis 80,5. UTS dapat 90. UAS 95 contohnya. Oke, kita klik di tombol hitung.
Nah, lihat di sini terdapat error ya. Huruf murni. Oke. Nah, jadi di sini ada ketidaksesuaian variabel. Jadi huruf murni ini tipe datanya adalah desimal, sementara di sini kita tampung menggunakan huruf ya. Jadi seharusnya ini adalah angka. Ini kan tipe desimal, seharusnya diisi dengan angka, tapi di sini kita isi dengan huruf. Tentunya tidak bisa ya. Jadi terjadi error. Nah, jadi ini sebagai contoh. Untuk huruf murni kita tidak boleh gunakan tipe data desimal ya. Kita harus menggunakan tipe data yang sesuai dengan data yang mau kita isikan ke variabel tersebut. Oke, kita akan jalankan kembali ya. Start dulu. Nah, contoh nilainya 90 semua. Kemudian ini ada koma ya, koma 6 hitung. Nah, ini nilainya perhitungannya jadi salah. Kenapa? Karena ini koma ya. Di sini kita pakai titik, nanti dianggap 906 ini ya. Jadi tergantung dari regional setting masing-masing komputer. Jadi kalau di sini saya punya adalah regional settingnya di Indonesia, jadi otomatis ini adalah koma. Oke, hitung kembali. Nah, ini udah benar. Nah, problemnya adalah ketika kita masukkan data yang bukan berupa angka ataupun range nilainya di atas 100 ya. Tentunya perhitungan nilai akhir dengan huruf murni ini jadi salah. Jadi contoh seperti ini 90A. Kalau kita klik hitung nanti terjadi error di sini. Oke. Nah, jadi di sini kita perlu tambahkan validasinya lagi. Pertama kita akan cek dulu apakah yang di input oleh user itu adalah angka atau bukan. Jadi di sini kita gunakan if is numeric untuk pengecekan adalah angka atau bukan. Text and is numeric. Then pasangannya dengan then ya. If ini pasangannya selalu dengan then. Oke. Nah, berikutnya kita cek kembali. Ini berarti jika semuanya adalah angka ya, else. Jika semuanya adalah angka, maka kita kerjakan blok di sini. Jika bukan, maka blok ini yang akan dikerjakan. Jadi bisa saja kita berikan pesan contoh ya. Berarti jika ada salah satu text box yang bukan angka, maka pesan ini akan muncul ya. Jika adalah angka, kita cut dulu bagian ini ya. Ini cut saja, Ctrl X, paste. Oke, sudah di paste. Nah, berarti jika adalah angka, ini akan deklarasi 4 buah variabel. Kemudian ini kehadiran, tugas kuis, UTS, UAS, nilainya kita isi dulu ya. Nah, kemudian di sini kita perlu pengecekan lagi apakah yang diinput oleh user angka tersebut itu adalah angka yang range nilainya antara 0 sampai dengan 100 ya. Jadi range nilai harus di antara 0 sampai dengan 100, baru kita lakukan perhitungan. Oke, jadi kita aktifkan lagi if kehadiran lebih besar sama dengan 0 and kehadiran lebih kecil sama dengan 100 ya. Berarti range nilainya harus di antara 0 sampai dengan 100. Oke. Dan masih ada syarat yang lain ya. And tugas kuis lebih besar sama dengan 0 and tugas kuis lebih kecil sama dengan 100 and UTS ya, UTS lebih besar sama dengan 0 and UTS lebih kecil sama dengan 100 and UAS lebih besar sama dengan 0 and UAS lebih kecil sama dengan 100. Then pasangannya dengan then
Oke, ya, seperti ini. Oke, sama seperti yang tadi, kita berikan else, ya. Isi box.show. Oke, ya, pesannya seperti ini. Jika kehadiran tugas kuis, UTS, UAS itu range-nya antara 0 sampai dengan 100, maka kita kerjakan coding ini, tinggal cut, paste ke bagian sini, ya. Kita jalankan ulang 5. Kita coba tes 90, 90, 90, 90T sebetulnya. Ini seharusnya nggak bisa, ya. Nah, nanti ada pesan harap masukkan angka. Kalau misalnya kita masukkan 900, udah lewat range nilai 100, berarti masukkan nilai antara 0 sampai dengan 100, ya. Kalau semua sudah benar, ini seharusnya dihitung. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Kita akan tambahkan untuk menghapus yang sudah diinput oleh user, ya. Jadi kalau ada kesalahan input, kita akan clearkan semuanya. Kita bisa tambahkan txt kehadiran.clear, bersihkan. Txt tugas kuis.clear, txt uts.clear, txt uas.clear, txt nilai akhir.clear, txt huruf murni.clear, bersihkan semuanya. Kemudian kita akan set pointer mouse langsung berada di txt kehadiran. Fokus, ya. Fokus ini tujuannya untuk supaya pointer mouse langsung berada di text box txt kehadiran. Oke, ini kita copy kembali, Ctrl C, Ctrl V, jalankan kembali. Nah, kita lihat kalau ada yang salah, ya. Nah, ini contoh aja, hitung, masukkan nilai 0 sampai dengan 100, oke. Clear semua, pointer mouse otomatis langsung berada di sini, ya. Itulah fungsi yang baris 1 ini, fokus, ya. Kalau clear itu adalah untuk menghapus teks yang berada di sebuah text box.